Ketiga, masyarakat yang tidak berpikir cerdas. Dari pandangan Pak Guru, mana yang paling berbahaya dan mengapa? Silakan Pak Guru. Nomor tiga. Artinya demokrasi itu nothing. Demokrasi itu tidak pernah ada. Demokrasi itu adalah kalangan-kalangan elit itu merekayasa publik untuk melegitimasi pemerintahan dan kekuasaannya. Yang banyak stuntingnya itu di mana coba Kang? Di daerah pertambangan dan lahan sawit. Karena stuntingnya itu adalah karena polusi dan pencemaran tanah dan air. Jangan bela pesantren menggunakan dalil-dalil dan label-label Islam. Karena pesantren itu adalah produk kebudayaan yang bahkan DNA-nya itu dari Hindu. Pesantren itu dari Hindu. Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama saya Belmundo Scorpio. Dan hari ini kita bersama Guru Bangsa. Siapa lagi kalau bukan Pak Guru Gembul. Selamat datang Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali. Apa ya? Aku yang bilang selamat datang. Terima kasih udah diundang gitu. Pak Guru, ini kalau kita perhatikan belakangan ini ramai-ramai di media sosial ada demo, baik yang menolak MBG ataupun menerima MBG, ini kan banyak soal. Terus demo-demo terkait rupiah melemah, pertanyaan orang tentang pemerintahan dan banyak hal lah. Jadi ini kalau kita kait-kaitkan semacam, wah ini kayaknya demokrasi di Republik ini terancam ini. Bahkan sempat ada diskusi tapi di stop lah diskusinya. Iya, di stop. Terus pertanyaan aku tuh di sini Pak Guru. Pertanyaan aku tuh gini. Menurut Pak Guru nih, di dalam negara Indonesia yang sangat demokratis ini, siapa tokoh yang paling berbahaya? Aku kasih 3. 1, politisi yang korup. 2, buzzer yang merubah opini publik. 3, masyarakat yang tidak berpikir cerdas. Dari pandangan Pak Guru, mana yang paling berbahaya dan mengapa? Silakan Pak Guru. Nomor 3. Jadi nomor 2 itu buzzer. Buzzer yang merubah opini. Buzzer mengubah opini itu, buzzer itu digerakkan sama politikus. Digerakkan sama orang yang bayar. Digerakkan sama kekuatan yang lebih besar. Buzzer itu begitu. Katakanlah dibayarnya sama politisi yang busuk gitu ya. Nah, politisi yang busuk itu dipilih oleh masyarakat yang kurang cerdas. Jadi dalam keyakinan agama saya, dan ternyata saya juga temukan dalam beberapa keyakinan agama yang lain, bahwa pemerintah yang jahat, pemimpin yang keji, itu adalah hukuman Tuhan untuk masyarakat yang bebal. Jadi dalam tradisi Yahudi misalkan, itu Tuhan tuh ngancem sama orang Yahudi. Kalau lu masih kayak gini juga, kalau lu gak taat perintah Tuhan, bla bla bla, saya yakin kirimkan raja dari sana tuh untuk menguasai tanah Israel. Nah kayak gitu. Atau misalkan dalam tradisi Islam itu juga ada perkataan seperti itu. Jadi pemimpin yang lalim tuh, pemimpin yang jahat itu, ya itu tuh adalah konsekuensi dari rakyatnya yang jauh dari Tuhan. Jadi saya berpikirnya adalah bahwa Indonesia juga bisa seperti ini tuh. Ya karena masyarakat kita, coba bayangin, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang kalau ada truk jatuh itu tuh dijarah. Masyarakat kita tuh ada di level lembaga-lembaga pendidikan itu justru menjadi ajang korup. Lembaga-lembaga keagamaan itu justru menjadi ajang korup. Nah kalau memang sudah seperti itu, maka ada satu rumusan yang kurang lebihnya setuju nggak dirimu? Misalnya ini adalah pernyataan saya. Gimana tuh? Kalau misalkan dirimu pernah ketipu nggak? Pernah ditipu sama orang nggak? Pernah. Pernah ditipu sama orang kan? Pernah. Nominal duit. Ditipu duit pernah. Ditipu duit. Pernah. Nah, saya bertanya kepada 100 orang, saya bertanya kepada 1000 orang di Indonesia. Beli sepatu Just Tip nih. Nah, itu. Saya tanya 100 orang, saya tanya 1000 orang, apakah kamu pernah ditipu? Jawabannya tuh semuanya tuh pernah di Indonesia tuh. Artinya, Pak Guru pernah? saya pernah berkali-kali, alhamdulillah. Nah, jadi saya pikir itu adalah bahwa penipu kita tuh ada di level 100% karena setiap siapapun yang bertanya kepada saya pasti jadi korban penipuan, pernah jadi korban penipuan. Nah, negara yang dipenuhi oleh para penipu, kemudian dia menjalankan sistem demokrasi, maka para penipu itu hanya akan memilih penipu yang lain. Jadi kalau misalkan Indonesia, siapa yang akan terpilih? Itu adalah representasi dari rakyat. Kalau rakyatnya memang doyan dapat uang sedikit dari serangan fajar, doyan dari janji-janji politik yang muluk-muluk, yang seperti itu, maka yang terpilih itu adalah orang-orang demagog semua.
orang-orang yang tidak benar semua. Makanya kan dirimu juga pasti tahu. Jadi kalau misalkan saya jadi tim sukses atau jadi juru kampanye atau bahkan jadi kandidat dari DPR atau DPRD atau pemerintahan daerah dan seterusnya, kemudian saya ngajak masyarakat untuk ayo kita berpikir, ayo kita ngebangun dan sebagainya, mereka tuh nggak akan peduli. Mereka tuh hanya peduli kalau Pak ininya ada nggak Pak? Pak minta kaosnya, Pak minta sembakonya. Paling yang diminta sama rakyat itu mereka tuh nggak peduli sama visi misi. Jadi kadang-kadang kalau kontestan-kontestan datang ke masyarakat, ke kampung-kampung, mereka tuh bukan mengajukan ide saya akan begini, saya akan begitu, tapi orang-orang itu akan berkata di sini yang kurang apa yang dibutuhkan. Nanti kalau saya terpilih saya akan lakukan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya udah pimpinan yang bagaimanapun, bahkan yang pikun sekalipun, pemimpin yang bahkan tidak memiliki reputasi baik di masa lalu sekalipun akan terpilih kalau dia menjanjikan hal-hal yang muluk kepada masyarakat, karena masyarakat memang menginginkan yang seperti itu. Jadi politikus-politikus di Indonesia itu membayar buzzer untuk merekayasa massa dan sebagainya, tapi mereka bisa punya uang untuk bisa merekayasa massa adalah karena mereka dipilih oleh orang-orang yang apatis, orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang hanya memikirkan tentang perutnya hari itu saja. Dan karena itulah setelah itu terjadi, konsekuensinya adalah ya kemudian politikus-politikus itu akan menjelma seperti apa yang diinginkan masyarakat, dia akan berperan seperti itu, dia akan melakukan hal yang sama seperti itu. Saya tuh pernah bercerita Kang, ada satu yang miris banget di NTT. Saya pernah cerita ke Akang nggak sih di sini? Belum kayaknya. Di NTT itu ada sebuah kelompok masyarakat yang terisolir banget. Jadi perjalanan anak-anak untuk ke sekolah saja tuh 2 jam berangkatnya doang. Dan karena itu mereka tuh lepas sepatu. Jadi mereka hanya pakai sepatu di sekolah. Jadi nyeker mereka itu karena kalau pakai sepatunya rusak di jalan, karena mendaki gunung lewati lembah perjalanan 2 jam, lewat sungai 2 kali dan seterusnya. Ninja Hattori lah. Iya, Ninja Hattori lah. Nah, tapi desa itu tuh makmur, desa itu tuh enak gitu hidup di sana tuh. Karena apa? Jalan rusak diperbaiki sama-sama, jembatan rusak diperbaiki sama-sama. Ada satu rumah warga kebakaran, gotong royong semuanya, gak ada yang dibayar, kerja bareng-bareng. Jadi semangat komunalnya itu kuat sekali. Tapi kemudian ada partai politik masuk ke situ. Partai politik itu menjanjikan, nanti kalau saya terpilih, saya akan perbaiki ini, saya akan perbaiki itu, saya akan perbaiki ini, dan seterusnya. Janji-janji muluk yang kekosongan seperti itu. Nah, masyarakat yang kurang cerdas langsung aja, oke, saya pilih orang itu. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya adalah benar. Setiap jalan rusak dia perbaiki, setiap jembatan rusak dia perbaiki. Dan akhirnya apa? Masyarakat tidak lagi mandiri, masyarakat tidak lagi jadi independen. Jadi setiap jalan rusak dibiarkan saja. Ini mana sih pemerintah gini terus? Ini jalan dari dulu kayak gini, emangnya kita yang mau memperbaiki? Tiba-tiba jadi seperti itu masyarakat. Kemudian ada sekolah kok jauh, ini pemerintah tuh mikir gak sih? Ini jalan dari rumah ke sekolah itu begitu jauhnya, anak-anak kita nanti gimana kalau ketabrak, kalau mereka harus jatuh, mereka masuk ke jurang, ke tebing. Ini kepikiran gak sih? Jadi tuh mereka tuh nuntut terus kepada pemerintah karena sejak awal pemerintah itu memang mengiming-iming itu. Dan si pemerintah bilang, ya udah maaf ya, nanti kalau misalkan saya akan lakukan ini, saya akan lakukan ini. Nah, jadi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sekarang adalah hubungan antara saling membohongi, saling memanfaatkan, saling menjelekan. Dan tidak ada lagi keinginan-keinginan dari masyarakat untuk independen sama seperti dulu. Dulu yang di NTT itu dengan atau tanpa adanya pemerintah, dengan atau tanpa adanya figur, mereka tuh kuat, mereka mandiri. Dengan atau tanpa adanya uang sekalipun, mereka tuh bisa hidup. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang rusak di Indonesia tuh dihancurkan. Dihancurkan oleh siapa? Ya karena masyarakat sendiri begitu lugu ketika ada partai-partai politik yang menawarkan para demagog itu, yang hanya menjanjikan, saya akan perbaiki ini, saya akan naikkan gaji begini, saya akan kurangi harga sembako, saya akan semua janji-janji yang seperti itu. Akhirnya masyarakat tidak lagi berharap pada diri mereka sendiri. Masyarakat berharap dan ketergantungan pada pemerintah yang mereka ciptakan dengan sebuah utopia bahwa pemerintah itu bisa melakukan apapun yang mereka inginkan kalau dipilih. Nah, jadi sumbernya itu dari mana? Sumbernya itu dari masyarakat yang tadi itu. Jadi makanya saya bukan ngebela pemerintahan yang sekarang konyol, karena bagaimanapun ikan busuk tuh di kepalanya dulu. Ya, tapi dalam hal ini yang mengangkat mereka itu adalah masyarakat yang apatis, masyarakat yang kurang cerdas, masyarakat yang begitu mudah diiming-imingi. Nah,
Kalau masyarakatnya cerdas, maka saya yakin kita tuh gak kekurangan orang cerdas gitu. Saya tuh misalkan ya dari dulu tuh kepikiran, kok kalau kota-kota di modern yang dibangun sama Cindo-Cindo itu tuh begitu bagusnya gitu. Karena tertata dengan baik. Kenapa yang dibangun sama pemerintah tata kota itu begitu jeleknya gitu. Saya kepikiran di situ. Dan pemerintah tuh selalu bilang kami tuh bekerja, kami tuh apa. Ternyata mereka tuh nggak kerja atau kerja hanya sesuai dengan prosedur aja gitu. Saya lihat misalkan riwayat Pak Ignatius Jonan waktu bikin kereta Indonesia itu kan dulu kayak Bangladesh gitu kan. Kayak India gitu, kayak India kayak Bangladesh gitu. Ya, jeleknya tuh orang-orang pada naik di atap, kemudian bahkan di kokpit nggak pakai karcis, ini sembarangan lah. Sembarangan, kacau lah. Ada tukang dagang ayam, ada yang bawa kambing, ada balon di gerbong paling belakang, itu saya ngalamin banget. Kemudian datang Pak Ignatius, kemudian semuanya menjadi jauh lebih baik. Dan beliau juga mengadakan sejumlah penggusuran kan. Kanan kiri rel kereta api digusurin apa. Tapi gak ada yang demo pada waktu itu tuh, gak ada kekerasan, gak ada apa. Yang dilakukan Pak Ignatius itu sebenarnya sederhana. Jadi orang-orang di kanan kiri rel kereta api yang tanahnya digusur itu selain dikasih kompensasi juga satu dari warganya itu dikasih pekerjaan. Nah, saya pikir sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Yang dilakukan Jokowi dulu waktu di Solo juga seperti itu. Kemudian yang dilakukan oleh beberapa orang juga seperti itu. Nah, kalau memang orang-orang itu bisa seperti itu, kenapa yang lain tidak? Ternyata ya itu pada akhirnya kita tuh sadar bahwa walaupun ada di antara masyarakat kita yang pinter, walaupun ada di antara masyarakat kita yang hebat dan sebagainya, kemudian mereka menjadi pemimpin-pemimpin besar, tapi si pemimpin itu pasti akan dikalahkan oleh orang dalam. Orang dalam yang berkuasa, siapa yang menjorong-jorong orang dalam itu? Ya masyarakat juga. Jadi gini, kan nanti akhirnya terpilih. Ada yang terpilih lewat jalur orang dalam sebagai birokrat, ada yang terpilih karena dia jalur prestasi gitu kan. Nah, yang menang itu pasti yang orang dalam. Dia nyogok, dia pakai orang dalam. Karena dia nyogok dan pakai orang dalam, maka dia tidak berkompeten dan dia pasti tidak jujur. Udah mah tidak jujur, tidak berkompeten juga. Nah, orang inilah yang akhirnya menyingkirkan orang-orang yang berprestasi itu. Karena orang yang berprestasi gak mau melakukan tindakan kejahatan, sedangkan mereka yang nyogok berani melakukan tindakan kejahatan. Jadi tokoh-tokoh seperti Pak Ignatius Jonan itu disingkirkan sama orang dalam, sama apa. Nah, siapa yang masukin orang dalam itu? Ternyata rakyat. Setiap rakyat mau jadi polisi, setiap mendaftarkan anaknya jadi tentara, mereka tuh bukan kepikiran soal bagaimana ujiannya, si anak harus sit up berapa kali, push up berapa kali. Mereka tuh kepikiran tanah yang sebelah situ harus segera dijual untuk jadi uang pelicin. Jadi kalau mau jadi PNS itu sejumlah besar data itu, sejumlah data besar administrasi itu direkayasa kemudian untuk jadi PNS. Kemudian itu kampus-kampus, kita barusan berbicara di belakang. Kampus-kampus itu di Indonesia sekarang tidak berguna karena lulusan-lulusan dari kampus itu dikalahkan sama yang main joki, dikalahkan sama yang ijazah palsu, dikalahkan sama yang bikin karya ilmiah palsu. Semuanya itu dipalsukan di Indonesia. Jadi kalau Akang tadi misal mau kuliah di Indonesia per semesternya itu ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta dan sebagainya. Ijazah palsu 24 juta. Udah bebas pilih kampusnya di mana, nilai transkripnya berapa, nama karya ilmiahnya apa. Itu ada di googling aja tuh, jasa buat ijazah, ada tuh. Iya, jasa buat ijazah itu dibuka selebar-lebarnya. Ada nomor handphonenya, ada emailnya. Silahkan daftar ke sini. Saya bukan ngajak teman-teman untuk tidak jujur, cuma sebegitu mudahnya untuk dapat ijazah palsu. Kenapa nggak ditindak ya Pak Guru? Maksudnya? Nggak, saya ngelaporin, saya lapor ke polisi. Jadi kata polisi, Pak ini mah ada orang lama sih Pak. Udah jawabannya gitu doang gitu. Nah, karena apa? Ya karena masyarakat membutuhkan itu. Masyarakat yang meminta kita untuk berlaku tidak jujur. Akhirnya apa? Yang menjabat itu bukan orang-orang cerdas kayak Ignatius Jonan itu, bukan. Yang datang ke sana itu orang yang blah-blah. Coba lihat di jajaran pemerintahan kita, berapa banyak yang jangankan bertindak, ngomong aja gak becus. Cuman ngomong doang, dia gak ngerti. Main data dia gak ngerti, ngomong dia gak ngerti, public speaking dia gak ngerti. Jangan-jangan yang seperti itu ngomong blunder di mana-mana.
Sekarang dikurangi karena musim demo kan, yang ngomong blunder di mana-mana. Pak Presidennya yang sering blunder. Yang pidatonya blunder, setiap beliau pidato itu jadi bahan lelucon kan. Nah, jadi kenapa orang-orang seperti itu tuh yang muncul? Ya karena adalah lewat jalur orang dalam itu. Siapa yang meminta orang dalam supaya naik? Masyarakat kita memilih itu. Wakil presiden kita itu kan orang dalam kan. Masyarakat yang memilihnya. Jadi Pak Guru, aku potong dulu. Semangat sekali Pak Guru menjelaskan tentang masyarakat kita yang tidak berpikir kritis atau belum cukup cerdas dalam memilih pemimpin karena itu representatif dari mereka. Tapi ada juga yang mengatakan begini Pak Guru. Ini jangan-jangan kita ini lagi merawat kebodohan aja dengan sengaja. ya betul. Iya kan? Atau satu-satunya cara memperbaiki republik ini ya masyarakatnya harus cerdas semua. 2. Yang ketiga, jangan-jangan demokrasi nggak cocok kali karena masyarakat kita nggak siap untuk menghadapi itu. Gimana Pak Guru melihat itu? Saya jawaban yang ketiga dulu. Demokrasi itu emang gak cocok Kang. Pertama, demokrasi itu jadi prinsip dari negara demokrasi itu, prinsip dari pemerintahan demokratis itu adalah dia akan memelihara kemapanan, dia memelihara status quo. Kalau belum demokrasi, kalau belum demokrasi, emang cocoknya itu adalah yang keras-keras. Kayak Cina itu. Ya, jadi gini nih. Kalau semua rakyatnya baik, semuanya rakyatnya baik, jujur, baik, pinter. Dia kemudian dikasih demokrasi. Dia akan memilih orang yang baik juga kan? Pasti. Dia akan memilih orang yang baik. Maka itu akan dipertahankan, kebaikan itu akan dipertahankan dengan demokrasi. Coba sekarang masyarakatnya lagi bebal. Kemudian demokrasi. Masyarakat bebas milih siapapun, mereka akan memilih dengan kebodohannya. Jadi kalau masyarakat yang cerdas dikasih demokrasi, mereka memilih dengan cerdas. Masyarakat yang bodoh, ya memelihara dengan kebodohan. Gitu. Makanya kritik keras beberapa filosof terhadap Amerika Serikat misalkan, karena Amerika Serikat itu suka maksain negara-negara bahkan yang miskin sekalipun untuk berdemokrasi tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menemukan demokrasinya sendiri. Siapa? Chomsky kalau nggak salah yang ngomong seperti itu tuh. Jadi Amerika Serikat tuh maksa Irak, maksa Iran, termasuk Indonesia harus demokrasi, harus ala mereka dan sebagainya. Mereka tidak memberikan kesempatan agar negara yang dimaksud itu demokrasi dengan caranya sendiri. Karena setiap negara tuh beda-beda kan harusnya. Nah, jadi maksudnya kalau apakah Indonesia tidak cocok untuk demokrasi? Iya. Oh, orang-orang pro demokrasi bisa marah sama Pak Guru nih. Ya, saya setuju dengan masyarakat demokratis, tapi saya gak setuju kalau misalkan kita itu demokrasi. Demokrasi dalam pemerintahan di mana bahkan kepala daerah dipimpin pakai pilkada, DPRD pakai pilkada. Ngapain ada IPDN? Coba ngapain, untuk apa mereka diadain gitu? Udah aja bubarin aja IPDN kalau misalkan semuanya dipilih oleh rakyat. Dan ketika mereka dipilih oleh rakyat, coba kalau misalkan mau setiap kita ngadain pemilu itu tuh menghamburkan banyak dana hanya untuk kebohongan. Yang dipilihnya itu adalah yang paling banyak dananya, yang paling kuat. Maksudnya ini saya tantangin untuk orang-orang yang pro demokrasi dalam hal ini ya. Termasuk saya tantangin juga sama Kang lah. Oke. Oke, gini Kang jawabannya, pertanyaannya Kang. Pak Prabowo Subianto itu sebenarnya dia tuh dipilih oleh rakyat atau merekayasa masyarakat untuk memilih dirinya. Pak Prabowo itu dipilih oleh rakyat atau merekayasa masyarakat agar mereka memilih dirinya. Minta jawaban aku nih. Iya. Dipilih rakyat. Dipilih oleh rakyat. Iya. Iya, kenapa dia dipilih oleh rakyat? Kan dia yang merekayasa masyarakat agar memilihnya. Kenapa bisa dikatakan merekayasa Pak Guru? Bahkan kalau Akang misalkan lihat partai-partai politik menjelang pemilu, dia tuh bilang, target perolehan suara saya di sini itu sekian persen. Target perolehan suara saya di sini adalah sekian persen. Betul kan? Artinya mereka mengupayakan untuk merekayasa rakyat kan? Merekayasa opini rakyat, merekayasa pilihan rakyat. Bahkan mereka tuh sudah sejak awal bilang, target perolehan suara kami di sini tuh sekian persen. Artinya mereka yang merekayasa kan? Itu gunanya partai politik, itu gunanya mesin politik, itu gunanya buzzer, itu gunanya propaganda. Iya kan? Tujuannya yang tadi itu, saya targetkan perolehan suara saya di sini. Artinya apa? Mereka akan habis-habisan mengajak orang lain, memaksa orang lain, mempropagandakan, menjadikan orang lain sebagai basis propaganda mereka untuk tujuan pemilihan si ini, kemenangan si ini, naiknya si ini dan sebagainya kan?
Artinya sebenarnya di Indonesia itu atau di negara-negara demokrasi itu bukan rakyat yang memilih pemimpin, tetapi pemimpin-pemimpin elit itu merekayasa masyarakat untuk memilih dirinya. Ya kan? Nah, jadi misalkan yang memilih Prabowo Subianto itu adalah orang-orang yang kenal sama Pak Prabowo enggak? Yang memilih Anies Baswedan itu adalah orang yang mengenal tidak? Tidak. Mereka semua rakyat Indonesia kenal Pak Prabowo oleh berita dari para pendukungnya dan berita dari para pembencinya. Kita nggak punya akses yang lain. Pak Anies itu dipilih sama orang yang dapat propaganda kebaikan tentang Pak Anies dan tidak mendapatkan propaganda yang cukup untuk menjelekkan Pak Anies. Begitu. Artinya apa? Artinya demokrasi itu nothing. Demokrasi itu tidak pernah ada. Demokrasi itu adalah kalangan-kalangan elit itu merekayasa publik untuk melegitimasi pemerintahan dan kekuasaannya. Nah, jadi sebenarnya sama orang-orang yang kuat, oligarki, pihak-pihak besar itu berkuasa. Jadi hukum alamnya tidak pernah terputus. Hukum alamnya adalah siapa yang kuat dia yang akan berkuasa. Cuman yang demokrasi lebih rumit, lebih mahal. Karena untuk melegitimasi pemerintahannya mereka harus berpura-pura menyediakan demokrasi. Makanya demokrasi itu hanya topeng, demokrasi itu hanya gimmick. Di belakang demokrasi itu ada feudalisme seperti di Indonesia, ada kapitalisme seperti di Amerika Serikat, ada oligarkinya kayak di Rusia dan di Cina dan sebagainya gitu. Cina juga kan demokrasi kan, ngakunya demokrasi. Nah, bahkan yang komunis pun kan ngakunya demokrasi. Terus sekarang Korea Utara itu juga ngakunya demokrasi. Jadi demokrasi itu cuma gimmick aja kan, cuma muka aja biar itu kayak tuh. Kalau di dunia Islam mah kayak Ahlus Sunnah wal Jamaahnya aja, diklaim sama semua pihak walaupun semuanya bertentangan gitu. Tapi kan gini juga Pak Guru, ada suatu kenikmatan kalau yang Pak Guru sebut sebagai demokrasi tadi. Kalau di negara-negara yang dalam tanda kutip agak keras, itu kan bersuara aja susah gitu. Kayak Cina tuh kan kayak orang-orang Pak Guru nih pas udah ditangkap terus dimasukin ke sekolah ini kan. Penataran supaya biar lebih ini nih, biar lebih kalem. Tapi di kita kan dampak positifnya adalah Pak Guru masih bisa ngobrol, masih bisa ngomong, masih bisa bersuara. Kalau Pak Guru di negara demokrasi ala Singapura kah, ala Cina kah, mungkin Pak Guru sulit loh untuk bicara sekritis ini. Iya kan? Makanya saya bilang tadi, saya tuh pro demokratis, tapi saya tidak percaya dengan demokrasi. Kan saya bilang tadi gitu kan. Jadi demokratis itu adalah tata kehidupan masyarakat yang kehidupannya itu, negaranya itu dijalankan sebagai representasi dari rakyat. Itu demokratis. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana mereka itu menjalankan pemilu, menjalankan parlementer, menjalankan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Nah, itu demokrasi gitu. Nah, di Cina itu mereka memang tidak bebas untuk mengatakan sesuatu, tetapi untuk apa mereka bebas mengatakan sesuatu? Jadi strateginya di Cina ya walaupun ini juga nggak bagus gitu ya, tapi nggak sangat bagus gitu, nggak sempurna. Strateginya di Cina itu adalah membungkam kritik dengan cara yang menunjukkan bahwa kami itu nggak usah dikritik, kami sudah begitu duluan gitu. Kayak yang di Cina tuh kayak ada influencer yang YouTuber itu ya kerjaannya tuh nyari jalan yang rusak, nyari jalan yang apa kemudian diupload gitu. Dan gak lama kemudian pemerintahnya Cina langsung datang ke situ untuk memperbaikinya gitu. Jadi maksudnya ngapain gue harus ngekritik gitu. Karena pas mau dikritik atau pas bagian yang itu dikritik langsung ada perbaikan di sana gitu. Kalau kritiknya terlalu besar yang untuk kalangan elit gitu, itu memang beda lagi. Xi Jinping juga berkali-kali kan dapat kudeta dan lain sebagainya, upaya kudeta gitu. Cuman maksud saya adalah bahwa mereka tuh bukan negara demokrasi. Tetapi mereka tuh pemerintahannya itu rakyatnya itu demokratis. Jadi sebelum mereka mengkritik, mereka sudah dapat saluran jawaban. Begitulah gambaran luar. Coba misalkan negara-negara luar itu. Dirimu kan bukan negara luar, ini yang Cina gitu. Kalau Amerika Serikat kan beda lagi. Dirimu pernah lihat kan di Cina itu banyak sekali rumah-rumah yang dikelilingi sama jalan tol gitu kan, terisolir gitu. Iya. Jadi itu tuh adalah rumah-rumah yang mau digusur. Tapi mereka nggak mau jual. Artinya mereka tuh tetap nggak digusur. Mereka dikasih konsekuensinya. Kalau misalkan lu tetap di sini, itu kayak semacam pembelajaran. Kalau nggak mau ya udah tinggal situ aja. Tapi rasakan kebisingan jalan ini. Iya, gitu. Ya kan? Nggak, cuman maksudnya dia nggak dihancurin gitu. Jadi pengkritik pemerintah tuh di sana juga sebenarnya ada gitu. Cuman bersertifikat. Kalau di sini nggak ada sertifikatnya. Ada sertifikat ya. Terus kita kembali juga nih Pak Guru ke demo-demo kemarin mahasiswa itu kan ramai banget Pak Guru.
Demo-demo mahasiswa. Iya. Ya kan? Apalagi ini bermula ketika kepala MBG ditahan, Iya. bergejolak. Bahkan Iya. ada reformasi jilid 2 kabarnya. Iya. Terus ada juga demo terkait stabilitas ekonomi. Yang kemarin dolar sempat naik gitu kan. Tapi kan belakangan juga ada tuh mahasiswa buat video bahwa dia terima uang. Ini kan jadinya confused. Ya gini Jadinya gini, yang awalnya demonya vertikal dari mahasiswa ke pemerintah, ini jadinya timbul semacam trust issue lah, ketidakpercayaan lah. Jadinya horizontal nih. Gara-gara ada mahasiswa kemana videonya itu ya, yang dia terima uang itu. Ini kan jadinya jangan-jangan semua mahasiswa mempertanyakan, jangan pimpinan gue jadi mahasewa gitu. jadi ya kan jadi confused aja gitu loh Pak Guru. Pak Guru gimana melihat itu? Buat mahasiswa ya kita harus akui bahwa banyak di antara mereka juga yang tidak murni untuk berdemo gitu. Banyak, bukan semua tapi ada. Tapi ada juga yang murni kan? Ada yang murni banyak. Yang murni banyak, cuman yang ikut-ikutan banyak, yang disuruh banyak, yang kemudian digunakan sama orang-orang tertentu juga ya ada. Ya, tiba-tiba Intel masuk kampus. Tiba-tiba Intel masuk kampus. Tiba-tiba Intel pakai jas mahasiswa, ini kan confused aja jadinya gitu loh. Jadi gini, sekarang tuh demo bulan Juni ini sebenarnya tuh udah bocor sejak tahun lalu, bahkan sejak Pak Prabowo naik. Makanya sekarang tuh diantisipasi luar biasa sama intel-intel pemerintah. Oh gitu. Jadi intel-intel ini pemerintah Pak Guru dapat info dari Mas yang gini-gini? Saya cerita sedikit nih. Oh, iya. Tapi ini saya yang udah sampai di media aja ya, yang udah sampai di media. Yang nggak sampai nanti kita bicara di belakang aja. Akang ingat nggak dulu bahwa Ibu Koni itu ngomong bahwa menurut si itu Pak Prabowo itu akan digulingkan maksimal 3 tahun pemerintahan, dia langsung akan digulingkan. Itu yang dia ngomong di mana ya? Dia yang langsung dituntut itu, dituntut karena iya. melakukan kebohongan publik. Oh iya. Nah, terus dia balik ke Rusia kan, nggak balik lagi sini. Cabut ya. Tapi ingat kan? Iya pernah dengar. Nah, jadi sebenarnya isu bahwa jadi Pak Prabowo itu kan pemerintahnya terlalu gemuk, dan karena pemerintahannya terlalu gemuk, maka kepentingan-kepentingan di bawahnya itu terlalu banyak gitu. Yang satu pengen ini, yang satu pengen ini, semuanya tuh pengen bagi-bagi, pengen dapat jatah kekuasaan gitu. Semuanya tuh pengen bagi-bagi. Nah, yang paling besar itu adalah kubu Pak Prabowo dengan kubu Pak Jokowi. Di awal-awal itu tuh masih kuat. Di awal-awal pemerintahan. Nah, makanya Pak Prabowo, Pak Rocky Gerung misalkan, dia yang dikritik tuh Gibran aja terus gitu. Pak Prabowo nggak pernah dikritik. Gak pernah, tapi kan dekatnya sama Pak Prabowo gitu. Misalkan, karena memang di dalam tubuh sana itu, misalkan ada yang pro sipil kayak Pak Dasko, ada yang pro militer kayak Pak Syafri gitu ya, ada yang pro terhadap Jokowi gitu kan, ada banyak itu menteri-menteri Pak Prabowo yang dari. Lanjut. Nah, ada juga yang Pak Prabowo gitu. Nah, jadi dengan konstelasi yang seperti ini, dengan peta yang seperti ini, banyak orang-orang yang kemudian menduga bahwa Pak Prabowo itu gak akan beres gitu masa pemerintahannya itu. Tidak stabil sepenuhnya. Nah, karena itulah maka Pak Prabowo itu habis-habisan untuk bagi-bagi kekuasaan. MBG dapurnya dikasihin ke semua partai, dikasihin ke semua tentara, ke polisi gitu ya. Kemudian tentara dilipat gandakan. Sekarang ada kan penerimaan 750.000 tentara baru gitu kan. Kemudian Kopassus digandakan pula, kemudian dikasih merah putih, dikasih food estate, dikasih apa segala rupa. Partai-partai juga dikasih dan sebagainya. Karena memang sekarang tuh lagi sangat tidak stabil, makanya semuanya dikasih gitu. Bahkan oposisi-oposisi juga bukannya mereka tuh diredam dengan ancaman, tapi diredam dengan iming-iming, kamu jadi komisaris mau enggak, kamu jadi ini mau enggak gitu kan. Banyak oposisi yang akhirnya juga tiba-tiba menjadi dekat dengan Pak Prabowo. Dalam satu sisi itu positif banget karena stabil. Nah, tetapi stabilitas ini tuh sampai sejauh mana gitu. Karena bagaimanapun mereka tuh masih punya kepentingan yang sangat besar. Nah, karena itu isunya itu adalah Pak Prabowo itu akan digulingkan sama orang dalam. Nah, begitu seterusnya sampai akhirnya kejadian Agustus tahun 2025 kemarin itu demo besar-besaran gitu kan. Nah, demo besar-besaran itu yang terjadi apa coba? Ada nggak satu yang unik di situ? Gak ada satupun serangan kepada Pak Prabowo Subianto. Serangannya itu pada DPR. Itu benar kan? Terus serangannya itu adalah kepada polisi dan atau tentara. Ada polisi ngelindes lah, ada apa. Nah, tapi gak ada satupun yang nyerang itu kepada Pak Prabowo. Nah, jadi itu tuh walaupun banyak dan kemudian mahasiswa-mahasiswa juga melaporkan banyak demonstran-demonstran yang bukan bagian dari kami. Kami udah membubarkan diri, tiba-tiba datang orang ngebakar halte. Ngapain coba ngebakar halte?
demonstran pergi dari satu tempat ke tempat yang lain naik bis. Kalau dia mau pulang lagi naik bis juga. Ngapain dia ngebakar halte? Nah, siapa yang ngebakar halte ini? Kemudian polisi menemukan, oh ini buktinya bahwa ini adalah tentara yang ngebakar halte ini. Kemudian tentara bilang, oh kami bukan pelakunya dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya adalah demo antara sipil dan militer, demo antara terhadap demokratisasi dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah kejadian itu kan gagal, dalam tanda kutip gagal ya. Maksudnya gagal untuk menggulingkan pemerintahan gitu. Entah karena demonya tujuannya untuk itu atau bukan, tapi yang jelas pemerintahan kita tuh stabil lagi. Tapi begitu pemerintahan kita stabil lagi, ternyata mereka tuh lebih banyak melakukan blunder-blunder gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya yang awalnya serangan-serangan mahasiswa dan warga sipil itu kepada anggota DPR, kepada siapa, tiba-tiba langsung mengarah kepada Pak Prabowo semuanya sekarang tuh. Nah, tapi ini tuh sudah diantisipasi karena sebelumnya demo kejadiannya seperti itu. Kemudian ada isu berikutnya, nanti Juni kita adain lagi demo. Gitu. Nah, isu itu tuh sejak awal tahun, Kang. Saya tuh dapat dari orang dalam. Guru dapat dari orang dalam. Orang dalam siapa ya? Jangan orang dalam lah. Dapat dari kabar burung. Nah, ini kabar burung. Kabar dari orang penting. Kabar dari orang penting. Oke. Kabar dari orang penting. Bahwa Juni itu jangan-jangan kita akan ada demo besar-besaran lagi untuk mengupayakan menggulingkan Pak Prabowo dengan menggunakan isu-isu kegagalan pemerintahan, diantaranya MBG dan sebagainya. Nah, makanya saya tuh pernah bikin video nyeletuk gitu. Nanti jangan-jangan bulan Juni itu akan itu. Tapi saya sembunyikan pada waktu itu karena belum kejadian. Jadi saya nggak, kalau itu adalah operasi intel, saya nggak akan berani ngomong itu gitu. Ya, karena itu demi kebaikan negara lah, apa segala rupa kayak gitu. Nah, tapi kemudian beneran kejadian. Akhirnya ada demo. Nah, tapi demo yang sekarang itu sudah sepenuhnya terkendali. Media-media TikTok tidak menampilkan, YouTube tidak menampilkan, Instagram juga tidak banyak menampilkan. Jadi demo sekarang tuh nggak seramai dulu dan kita juga asa nggak kelihatan, asa nggak kerasa demo-demonya gitu kan. Dirimu tadi bilang, oh rame kan di media sosial, asa nggak rame di media sosial. Di beranda saya jarang yang lewat. Kadang-kadang yang memberitakan juga Kompas, itu juga Kompas tuh bukan sisi yang sangat provokatif dan agitatif gitu, tapi yang bahasanya tuh sangat normal gitu. Nah, jadi sekarang tuh kenapa udah relatif bisa dikendalikan, kemudian yang mau demo juga akhirnya ribut sendiri seperti yang Akang tadi bilang itu. Iya. Jadi Ada mahasiswa nerima uang nih kan. jadi ada simbol mahasiswa yang sempat dinaikkan, Tio, gitu kan. Kemudian Tio akhirnya ketahuan dia pakai mobil, yang mobil itu berasal dari orang penting. Oh ya, kemarin dicari tahu tuh mobilnya tuh ya. Terus ternyata di situ ada alat pelacaknya segede gaban gitu kan, disimpan di mobil gitu dan lain sebagainya. Nah, masyarakat itu pada akhirnya jadi bingung, ini awalnya dinaikkan. Maksudnya Tio dinaikkan itu sebagai, dia kritiknya juga B aja gitu kan. Jadi dia itu dinaikkan tuh memang ada orang yang menaikkan. Tapi kemudian tiba-tiba stuck di situ, kemudian mulai dicurigai, kemudian mulai berantem. Mahasiswa UGM lebih banyak berantem dengan sesamanya sendiri kayaknya gitu, kayaknya sekarang. Daripada mereka tuh demo ke atas gitu. Jadi mereka juga bingung, di sini di UI juga tiba-tiba ada yang dibayar, di apa ada yang dibayar. Nah, ini tuh diduga karena informasi tentang adanya demo itu sudah sejak awal tahun tuh disampaikan. Dan orang-orang dari pemerintahan, dari Intel dan sebagainya mungkin sudah belajar dari kasus yang sebelumnya, sehingga mereka sudah benar-benar bisa mengantisipasi. Bahkan sekarang YouTube itu bisa saya nggak tahu ini benar atau enggak gitu. Cuman ada berita lagi dari orang dalam, Kang. Orang penting. Orang penting. Ya. Tapi bukan dari pemerintahan, orang penting dari YouTube. Oh. Oh, yang tadi pemerintahan. Ini orang dari YouTube. Oke, enggak, yang tadi juga bukan dari pemerintahan sih, tapi sempat di dalam. Kalem aja Bu Guru. Nah, ini dari orang YouTube juga bilang karena YouTube tuh nggak sepenuhnya murni, Kang. Jadi YouTube tuh ada kepentingan Amerika Serikatnya, ada kepentingan Yahudinya. Kita sebagai pegawai juga, kata dia, bule, orangnya orang bule gitu. Kita sebagai pegawai juga udah nggak bisa apa-apa lagi, soal itu memang kepentingan ininya gitu, demi stabilitas internasional, karena kami juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan perlindungan, ya gitulah bla 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 gitu. Nah, jadi itu juga mereka tuh
ada ininya Kang, sebenarnya Ada pembatasan lah. ada pembatasan, nanti bisa bernegosiasi dengan pemerintah, bisa bernegosiasi dengan orang-orang yang ini demi kebaikan bersama dan lain-lain, itu juga ada. Jadi memang ini semuanya tuh bisa diatur, apalagi ada kader dari partai yang besar sekali itu tuh sekarang benar-benar menguasai media Kang. Jadi bulan apa ya? Ya awal tahun inilah ya, sekitar bulan Februari dan bulan Maret itu tuh apa itu dewan redaksi, pimpinan redaksi itu Pemred itu tuh dikumpulin atau terus sama orang itu dikasih briefing dan ada yang diganti beberapa, disesuaikan dengan kepentingan tertentu tuh ada gitu. Kabar burungnya begitu gitu. Kabar burung ya, nggak tahu bener nggak tahu salah gitu. Tapi ada beberapa pengakuan dari burung yang mengatakan seperti itu gitu. Jadi demo yang sekarang nggak kelihatan itu karena sudah diantisipasi Kang. Yeah. Semuanya tuh udah dipersiapkan. Jadi ada yang dipecah belahnya, ada mahasiswa yang jadi bingung harus demo ke siapa juga gitu. Ada media. Tapi yang jelas coba cek di Beranda Baraya apakah ada berita-berita demo yang hari ini muncul gitu atau ketutup sama Piala Dunia. Oh iya, bisa juga. Oh lagi Piala Dunia juga Pak Guru. Enggak, tapi dulu waktu krisis ekonomi 98 juga Lagi Pildun. Iya, itu Piala Dunia kan? Nggak tahu, aku belum lahir. 98 enggak tahu. 99 aku lahir. Oh, iya. Tapi aku nggak tahu kalau itu ada Pildun. Piala Dunia itu yang menang tuh Prancis kan? Prancis tuh menang awalnya tuh di situ. Pak Guru, aku juga mau nanya gini. Aku punya keyakinan. Tadi kan Pak Guru bilang banyak sekali kabar misalnya Pak Prabowo tuh mau dijatuhkan, mau digulingkan, mau diselesaikan. Tapi aku punya keyakinan Pak Prabowo tuh bakal selesai sampai periode 2029. Kalau keyakinan Pak Guru gimana? Melihat situasi dan cara beliau mengantisipasi atau ada semacam perubahan besar dalam pengelolaan MBG, Pak Guru gimana melihatnya? Ada semacam evaluasi besar lah kalau menurutku. Setidak-tidaknya saya tuh juga tidak menghendaki Pak Prabowo itu lengser sebenarnya. Karena biaya stabilitas nasionalnya terlalu besar lah. Ya sih, hitung-hitungannya besar. Hitung-hitungannya terlalu besar gitu. Saya tuh hanya berharap bahwa Pak Prabowo tuh mau mendengar kita gitu. Itu aja. Nah kemarin pas MBG itu kan akhirnya ada perubahan dari Pak Prabowo kan. Iya. Jadi ongkosnya menjadi lebih sedikit, kemudian SPPG dibatasi, dapur-dapurnya juga dibatasin, kemudian mungkin akan diserahkan kepada kantin sekolah. Dan ketiga 3T dulu, daerah 3T yang diutamakan. Iya, daerah 3T yang diutamakan. Kapan kita terakhir dulu ngomong bahwa saya tuh tidak kontra MBG sepenuhnya, tidak kontra pemerintah sepenuhnya. Saya tuh minta kalau misalkan MBG itu mau dilaksanakan, maka fokus pada orang-orang yang membutuhkan. Saya pernah ngomong gitu ya. 2 video kita sebelum ini. Oh, iya pernah Pak Guru sampaikan seperti itu. Kalau mau, satu fokuskan kepada orang yang 8% itu, yang katanya dinobatkan sebagai orang-orang miskin di Indonesia. Ya berarti yang 3T itu. Kemudian serahkan pengelolaannya kepada sekolah atau pada kantin sekolah gitu. Kemudian tidak terlalu banyak, jangan diserahkan kepada tentara, polisi dan partai-partai gitu kan. Biar tidak ada konflik internal, tidak konflik kepentingan gitu ya. Kemudian adain dulu riset dulu. Nah sekarang kan ditunda katanya buat riset dulu, kemudian nanti akan dibatasi dan seterusnya. Ya ini tuh membuktikan. Itu sesuai dengan omongan Pak Guru loh. Ya sesuai ya. Sesuai. Nanti Pak Guru udah mulai setuju dengan MBG. Enggak, saya sampai sekarang juga belum setuju. Cuman kalau mau harus dijalankan, jalankannya begitu gitu. Jadi maksud saya tuh saya agak mentolerir kalau begitu. Gitu. Tapi sebenarnya saya tetap nggak setuju dengan MBG, karena seharusnya diserahkannya kepada sesuatu yang lebih bermakna, lebih besar, lebih berdampak. Gitu. Misal, kalau kita bikin, jadi gini. Negara-negara besar itu tuh bisa maju tuh gara-gara riset. Nah, jadi kalau itu digunakan untuk riset, Indonesia tuh akan jauh lebih baik. Ya kan riset mesti ada eksekusi juga. Jangan riset karya tulis ilmiah, ilmunya dapat, tapi produknya nggak keluar. Ya kan? Iya itu, ya memang itu untuk mewujudkannya tentu saja harus mewujudkannya gitu. Cuman maksudnya itu tuh jauh lebih baik, jauh lebih efisien daripada kalau misalkan harus MBG yang ujung-ujungnya itu adalah tidak kemana-mana, ya ke speed tank doang gitu kan. Atau misalkan kan investasi SDM Pak Guru. Investasi SDM di mana? Di orang-orang yang kekurangan gizi kan tujuannya bukan lagi ke seluruh anak, tapi ke orang-orang atau anak-anak yang memang kurang gizi. Orang di Indonesia tuh nggak bisa kurang gizi.
Saya tuh udah bilang juga di podcast ini kan. Udah. Orang-orang kita tuh nggak bisa kurang gizi, Kang. Tapi yang stunting tuh gimana, Pak Guru? Ya mereka tuh stunting tuh gara-gara bukan kekurangan gizi, tapi gara-gara orang tuanya nggak tahu makanan-makanan yang bergizi dan mana yang tidak. Walaupun orang tuanya udah diedukasi misalnya. Bahkan masyarakat NTT yang hidup di pedalaman, mereka tuh cukup ikan, mereka tuh cukup daging, mereka tuh hidup dari peternakan dan mereka tuh bisa. Yang jadi masalahnya itu adalah, saya juga pernah bilang kan 30% dari anak stunting itu adalah anak yang berkemampuan. Orang yang hidup yang orang tuanya tuh mampu. Cuman masalahnya bukan soal mampu tidak mampu, mereka tuh tidak tahu apakah cireng itu bergizi atau tidak. Mereka tuh tidak tahu bahwa bakso dikasih nasi itu kelebihan kalori atau tidak itu. Jadi kalau misalkan masyarakat yang jauh di pelosok-pelosok itu bukan kasih MBG, Kang. Di sana tuh coba Akang cek daerah pelosok mana di Indonesia tuh yang kurang sama sumber daya alam. Mereka tuh minimal ada ikan. Mereka tuh minimal tuh ternak ayam. Mereka tuh pasti punya telur. Jadi yang kurang gizi daerah mana biasanya tuh ya? Yang banyak stuntingnya tuh di mana coba, Kang? Di daerah pertambangan dan lahan sawit. Karena stuntingnya itu adalah karena polusi dan pencemaran tanah dan air. Ini ada datanya ya? Ada nanti kita bisa cek. Saya pernah bikin videonya itu bahwa daerah-daerah yang coba cek stunting paling banyak di mana? Itu biasanya di sana yang banyak kebun sawitnya dan banyak area pertambangannya. Ada korelasinya, Pak Guru ya? Ya memang karena stunting itu disebabkan bukan hanya kurang gizi, tetapi gara pasokan makanan yang beracun. Nah coba kalau misalkan saya tampilkan yang seperti itu gitu. Apakah Pak Prabowo akan menghentikan daripada kita harus mengeluarkan dana besar untuk MBG, mendingan kita kelola dengan sebaik-baiknya. Di mana itu coba? Di Papua. Oke. Nusa Tenggara Timur. Oke. Papua Pegunungan sama Iya. Sulawesi. Nah, di Kalimantan banyak. Kalimantan itu 30 sekian persen. Kalimantan ada. Wilayah-wilayah yang banyak pertambangannya, wilayah yang banyak sawitnya, Kang. Jadi ada hubungannya sebenarnya di situ. Kalau di NTT, nah NTT memang itu gara-gara mereka tuh jumlah pasokan airnya sedikit karena itu daerah kering dan mereka tidak dididik untuk mendapatkan makanan sendiri. Makanya saya tuh sempat bikin video tapi belum diupload. Saya tuh bikin video ada beberapa negara wilayah-wilayah daerah-daerah di Indonesia yang miskinnya miskin banget. Misalkan Nusa Tenggara Timur itu ada Sumba Tengah Timur gitu misalkan. Atau ada juga di wilayah Maluku itu juga ada yang miskin banget gitu. Tapi pas dilihat miskin itu ternyata miskinnya itu bukan gara-gara sumber daya alamnya sedikit. Miskin tuh karena orangnya dikit. Jadi satu kota tuh cuma ada 10.000 orang, 15.000 orang. Dan karena itu mereka itu gagal untuk menciptakan peluang ekonomi. Pak Guru gimana dengan yang ini, Pak Guru? Kemarin kan selain orang menolak MBG ada juga anak-anak sekolah dasar gitu ya. Yang dibayar. Bukan. Yang pengen MBG jangan di stop dong, Bang. Kita tetap mau terima MBG nih di sekolah. Maksudnya mereka juga punya aspirasi walaupun anak kecil ya. Maksudnya mereka pengen ya MBG jangan di stop, kalau bisa sekolah kita tetap dapat gitu. Iya itu yang digerakkan sama Gerindra itu kan. Gak tahu digerakin sama siapa. Itu kemarin ada pengakuan di berita juga cukup viral. Bukan cukup viral sih, itu nggak bisa viral yang kayak gitu. Tapi ada ada itu pengakuan. Oh gitu ya. Kalau nanti di postingan saya yang kemarin yang beberapa hari yang lalu itu saya tampilkan juga bahwa ada pernyataan dari anak-anak SD yang mereka tuh diarahkan untuk acara apa gitu, acara sekolah, tapi tiba-tiba mereka tuh dikasih spanduk gitu ikut gini diarahkan, dan itu kepala dinasnya sama oknum dari Partai Gerindranya juga sudah ditanyain ini gimana sih masalahnya, kenapa anak-anak sampai harus disuruh seperti ini. Dan pada dasarnya anak-anak itu sebelum ada MBG mereka tuh jajan di kantin. Iya. Jadi yang makanya kalau misalkan ada demo anak itu ya hanya untuk yang 8% aja, 9% aja, itu yang harus kita. Jadi kita tuh kelebihan makan tapi kurang gizi. Kang, Jumat berkah dikasih makan di masjid-masjid. Kemudian MBG juga dikasih uang bekal, dikasih kan. Di dalam sekolah ada kantin. Sebentar Pak Guru, tadi aku mau potong. Aku sempat lihat video lagi Jumat berkah.
Safnya di sana kan, Sobat Jemur. Saf kiblatnya ke sana. Jumat berkah di sini. Bocil sholatnya nggak ada Jumat berkah. Iya, Ada karena satu langsung video balapan itu kan. Iya. Jadi bocil ini bukan ngadep kiblat. Karena Jumat berkah semua astaga nanti gue. Ya itu juga kejadian sih di rumah saya. Di masjid dekat rumah saya gitu. Nah ya itu masalahnya tuh. Jadi coba bayangin Kang. Di dalam sekolah ada kantin. Di luar sekolah ada pedagang kaki lima. Kemudian udah dikasih bekal juga sama orang tua. Kemudian dikasih MBG, dikasih Jumat berkah juga gitu. Kita tuh terlalu banyak di makanan gitu. Kita tuh makanannya terlalu banyak tapi gizinya terlalu sedikit. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada edukasi soal makanan. Dr. Tirta sama Aderai itu kurang viral. Walaupun sekarang udah sangat viral, cuman maksudnya kurang bisa menjangkau mereka. Coba yang mereka itu dikasih job yang besar gitu. Ya Dr. Tirta kita suruh roadshow ke desa-desa mungkin Nah, ya. iya kayak gitu. Soal makan bergizi dan lain-lain gitu. Ya saya yakin sok berani taruhan saya daerah-daerah di Indonesia yang terpencil yang apa gitu. Semakin terpencil daerah di Indonesia, alamnya tuh semakin bagus. Ya, asri biasanya. Ya asri biasanya Kang. Jadi ikan-ikan di sana tuh serangga tuh banyak. Orang Sunda tuh dulu tutut aja dimakan Kang. Tuh kan keong sawah. Oh, keong sawah. Tutut dimakan, belalang dimakan dan lain sebagainya dan mereka itu ketahanan pangannya tuh luar biasa masyarakat Indonesia tuh. Cuman yang sekarang jadi masalah itu apa? Pemerintah langsung mencanangkan sebuah kebijakan yang agak aneh, di mana yang dimaksud dengan kecukupan pangan itu adalah kalau beras. Jadi standarnya tuh semuanya beras. Di Papua itu mereka makan sagu, di Maluku itu mereka makan sagu. Sagu itu efisiensinya itu 4 kali lipat daripada beras. Tapi yang dilakukan sama pemerintah, sagunya dibabat, kemudian dijadiin sawah. Sagunya nggak dibabat, itu kan kemarin pakai rawa-rawa katanya Pak Guru. Iya, katanya itu. Ya tapi coba lihat di mana-mana itu yang misalkan yang di pesta babi yang katanya kontroversial gitu. Itu kan di situ juga ada sagu-sagu yang dibabat. Sagu dibabat kemudian dirubah menjadi sawah. Sawah itu Kang bikinnya itu jauh lebih ribet, lebih mahal, lebih capek. Dan dia tuh mengubah landscape. Dan dia tuh mengubah aliran sungai, mengubah aliran air. Itu tuh sawah tuh begitu. Ya kan? Jadi sawah tuh pertama dia harus datar. Jadi tanah yang gini-gini harus diratain. Kemudian semua tanaman lain yang besar-besar itu harus dihabisin. Dirubah menjadi tanaman yang kecil-kecil. Kemudian aliran sungai ke sana ke sini dirubah biar jadi ada irigasi karena sawah tuh harus terendam. Begitu banyak pengorbanannya. Nah, di Indonesia itu ada yang makannya tuh umbi-umbian. Di Indonesia tuh ada yang makannya jagung. Di Indonesia tuh ada yang makannya ikan. Di Indonesia tuh ada yang makannya sagu dan sebagainya. Nah, makanan-makanan itu tuh dianggap sebagai makanan yang biasa-biasa aja, tidak bergizi, dianggap sebagai ya kudapan. Nah, karena semuanya tuh harus dinasikan, Jawa sentris banget. Dan akhirnya apa? Sekarang orang kalau makan singkong dianggapnya itu adalah orang yang kelaparan, kurang makan. Padahal singkong bisa sama baiknya atau lebih baik daripada padi. Sekarang Akang makan singkong rebus 3 biji itu kenyang Kang. Tapi Akang kan bakal disebut itu belum makan. Karena belum makan nasi. Iya, itu masalahnya. Aku gitu memang. Ya itu kan propaganda zaman Orde Baru itu. Coba kalau misalkan ya, ya. Karena mungkin udah kebiasaan makan nasi dari kecil kali ya. Ya nggak usah pakai MBG, suruh orang-orang itu untuk hidup sebagaimana layaknya mereka. Mereka tuh punya ketahanan pangan yang luar biasa, cuman dirusak sama pusat. Masa semuanya jadi harus padi? Masa orang-orang Papua sekarang ditanamin 2 juta 4 juta hektar sawah gitu. Padahal mereka yang makan sagu dipaksa makan padi. Oke, mereka pada akhirnya makan padi gitu. Tapi kan akhirnya jadi ketergantungan dan akhirnya merusak ekosistem yang ada di sana. Kasuari itu gak bisa hidup di sawah. Cendrawasih juga nggak bisa hidup di sawah. Coba bisa nggak sih misalkan kita balikin semuanya tuh. Jadi orang Sunda ya bolehlah makan nasi, tetapi mereka tuh makan umbi-umbian dan singkong itu biasa aja gitu ya. Kemudian orang Maluku itu banyak makan daging. Kemudian orang suku Bajo Sulawesi yang di pinggiran itu senang banget sama makan ikan, makan rumput laut dan sebagainya. Ya itu kita jadikan sebagai pangan kita. Kita tuh punya 6.000 menu makanan dan menjadi salah satu negara dengan kekayaan kuliner terbesar.
di dunia. Jadi nggak usah berpikir makan nasi, coba makan yang lain juga kali. Kita berpikir kita tuh bukan dikasih makan, tapi dikasih edukasi soal gizi. Akang gini nih, Akang makan bakso. Mana duluan yang dimakan? Mie-nya, kuahnya, baksonya, sayur togenya, apanya? Pas mau makan bakso, Iya. seruput lu kuahnya dikit. Oke, terus? Makan mie-nya, Oke, terus? potong baksonya. Oke. Biasa udah mie itu udah makan sayur sekalian tuh kan, udah sayurnya. Udah selesai. Nah, kalau Akang diedukasi dengan makan bakso doang, itu tuh sebenarnya jadi cukup, Kang. Pertama akan makan sayurnya dulu, kemudian makan baksonya, endingnya makan mie-nya. Nah, dengan edukasi sesimpel itu doang tuh, Kang. Kalau mie-nya dulu nggak boleh Pak Guru? Dengan edukasi sesimpel itu aja, Kang, Iya. Akang menjadi lebih kurus, lebih sehat, dan lebih bergizi. Ini tentang tata cara aja tadi kan? Iya, tata cara doang. Jadi kan kalau misalkan makan sayur, berarti yang dicerna pertama adalah sayur. Yang diserap pertama sayur. Kemudian kita makan bakso. Itu juga ada protein hewaninya. Terserap yang pertama itu adalah, yang kedua itu adalah. Kemudian karbohidrat. Karbohidrat penyerapannya menjadi jauh lebih sedikit, lebih berkurang karena tubuh kita sedang memproses, mencerna makanan-makanan yang tadi di awal itu. Nah, coba mengetahui sesimpel itu aja, Kang, akan menjadi lebih bergizi dan lebih kurus. Padahal makannya sama-sama bakso. Jadi coba kalau misalkan yang lain diperlakukan dengan cara seperti itu, gitu. Bukan soal nanti berasnya diperbanyak biar swasembada beras, bukan. Tapi ada yang makan ikan, coba hargai makan ikannya, kemudian kasih edukasi gimana cara makan ikannya. Kemudian nanti ada yang makan kerang, ada yang makan kepiting, ada yang makan kelapa, ada yang makan jagung dan sebagainya. Kasih aja semuanya edukasi tentang bagaimana cara makan, bagaimana cara mengolahnya, dan asupan kalori per hari dan sebagainya gitu. Ya saya mungkin tidak otoritatif dalam berbicara seperti ini karena gendut gitu ya. Cuman secara teoritis. Ya, Pak Guru udah tahu ilmu makan bakso, tapi kan Pak Guru yang pertama baksonya duluan. Enggak. Saya tetap yang tadi itu. Oh tetap itu duluan ya, oke. Cuman saya tuh kayaknya udah bakat ya. Ya tapi maksudnya kenapa pemerintah mengeluarkan anggaran yang begitu besarnya untuk bikin sawah dan tidak menghargai adat masyarakat untuk memperlakukan kuliner mereka? Kenapa mereka justru malah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk menghancurkan kuliner masyarakat Indonesia demi makan bergizi, makanan bergizinya malah jadi rusak, Kang. Kan gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Guru atas penjelasannya. Tapi sebelum mau selesai, kita geser ke satu topik dulu Pak Guru. Tentu saja ini update tentang perkembangan pesantren. Ya, karena agak lompat nih memang dari bahas MBG tiba-tiba mau bahas pesantren pula kita. Cuman ini titipan produser saya nih harus saya sampaikan. Pak Guru melihat nggak perkembangan pesantren belakangan ini? Yang dimana kalau kita perhatikan selain tempat feodalisme dalam tanda kutip seperti yang Pak Guru jelasin, nampaknya orang-orang politik juga udah mulai masuk pesantren dalam rangka meraup suara. Pak Guru gimana melihat itu? Oh dari dulu itu kan. Jadi pesantren itu memang tempat memperoleh suara yang besar. Jadi kenapa PKB menang di Jawa Timur? PKB sama PDIP ya, barengan di sana ya sama mereka. Cuman iya karena itu adalah tempat mendulang suara, karena di sana itu kan patron. Kan harusnya itu kan lembaga yang punya pendidikan moral yang cukup tinggi kan? Iya, tapi nanti saya bikin lagi videonya. Saya bikin video tentang mana Islam yang sebenarnya dan mana Islam yang selama ini tuh hanya diklaim saja gitu. Tetapi intinya banyak sekali di antara pesantren-pesantren kita tuh yang memang dimanfaatkan untuk jadi gini nih, ada pejabat bikin pesantren nggak untuk menyelamatkan santri-santrinya, tapi untuk dapat anggaran dari atas. Kan saya sudah jadi pejabat, pasti dapat saluran-saluran dananya dari mana. Nah, oh ini ada saluran buat ini. Nah, dia langsung bikin pesantren biar mengalir ke sana. Kayak gitu. Kemudian ada juga yang buat tempat pencucian uang. Ada pesantren yang gede banget itu yang jadi tempat pencucian uang itu ada konon katanya. Kemudian ada juga pesantren-pesantren yang didirikan untuk mempertahankan apa ya bahasa ininya,
kalau bahasa paling ekstrimnya itu kesesatan gitu, mempertahankan kesesatan. Masa ada tuh? Iya. Oke, iya terus Pak Guru. Jadi misalkan gini, ada pesantren yang suka mengkafir-kafirkan umat Islam yang lain. Kafir lo di luar kelompok kami, kafir lo kayak gitu kan. Suka-suka dia aja ya. Nah, mereka tuh biar tidak diciduk sama polisi, mereka tuh menyerahkan seluruh suara kami kepada satu orang itu biar naik. Nah, setelah itu satu orang itu akan melindungi dirinya gitu. Akan melindungi pesantren itu juga ada kejadian yang seperti itu gitu. Nah, ya tentu saja ada banyak sekali pesantren-pesantren yang bagus gitu ya. Ada banyak sekali pesantren-pesantren yang memang ditujukan untuk berhikmat buat masyarakat, untuk memberikan edukasi pengetahuan dan adab akhlak kepada masyarakat, itu juga ada. Tetapi trennya sekarang banyak juga pesantren-pesantren yang dimanfaatkan oleh politikus-politikus untuk mendulang suara, karena pesantren itu Kang, kalau Agang megang 1-2 pesantren itu tuh bahan kampanye itu turun Kang. Anggaran untuk kampanye itu turun. Kalau misalkan Pak Jokowi dulu tidak mengambil Pak Ma'ruf Amin gitu, mungkin dia tuh kalah sama Pak Prabowo di zaman dulu, karena Pak Prabowo itu udah ada ijtima para ulama. Ijtima para ulama itu kan langsung orang-orang yang mengaku Islam, tokoh-tokoh agama kayak UAS gitu, itu langsung merapat semuanya ke Pak Prabowo. Karena gak usah kampanye gede-gede, cukup 1-2 orang yang ada di atasnya diambil, udah semuanya, karena itu kan patron itu. Nah, Pak Jokowi gimana caranya untuk bisa mengambilnya itu? Ya udah ketua umum NU-nya. Makanya sekarang NU rusuh terus kan. PBNU-nya tuh rusuh terus, berantem terus. Ya karena mereka juga di atasnya itu ada sponsor-sponsor besar yang ya nanti harus ikut ke saya, nanti harus ikut ke sini. Nah, ini tapi kan sangat disayangkan sekali ya kalau misalnya sebuah kebidangan keilmuan keagamaan ditarik-tarik ke politik, itu kan jadinya gimana gitu. Enggak, itu bukan keilmuan keagamaan sih Kang. Itu tuh hanya lembaga. Jadi nih saya harus menegaskan ya. Jangan bela pesantren menggunakan dalil-dalil dan label-label Islam. Karena pesantren itu adalah produk kebudayaan yang bahkan DNA-nya itu dari Hindu. Pesantren itu dari Hindu. Kemudian datang Islam melihat bahwa pesantren ini baik dan dia harus dimodifikasi untuk berdakwah dan menyebarkan kebaikan untuk masyarakat yang lebih luas. Maka nama pesantren itu lembaga pesantren itu diambil alih sama para wali songo, khususnya sama Maulana Malik Ibrahim sama Sunan Gresik itu. Nah, intinya apa? Intinya itu adalah proses adaptasi. Jadi pesantren itu awalnya itu hanya untuk orang-orang Hindu yang di kalangan kasta tertinggi saja. Artinya apa? Baca tulis itu tidak diberikan kepada masyarakat awam. Makanya kalau misalkan sejarah Indonesia itu sangat terbatas, ya karena yang nulisnya itu juga hanya kalangan tertentu, kasta tertentu. Tidak semua orang bisa baca tulis. Nah, sama para sunan itu, sama wali-wali itu diambil, diadaptasikan gimana caranya agar seluruh rakyat itu bisa baca tulis. Nah, pesantren itu digunakan untuk baca tulis dan berdakwah. Gitu tujuannya. Nah, karena itu maka kita harus memahaminya bahwa pesantren itu adalah produk kebudayaan yang tidak sakral, yang harus berganti sesuai dengan perkembangan zaman. Karena apa? Karena awal mulanya dia juga adalah produk upaya beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Kan gitu. Nah, sekarang pesantren itu malah stuck di situ karena kurikulumnya kurikulum jadul, kemudian metode pembelajarannya jadul, tidak banyak melibatkan hal-hal yang modern di sana gitu. Ya akhirnya ketinggalan, tapi dengan ketertinggalan itu justru malah mengatasnamakan Islam. Ya itu produk budaya, itu bagus kalau dia terus-terusan beradaptasi. Ada nggak pesantren yang akhirnya melahirkan anak-anak yang juara olimpiade? Ada. Ada nggak pesantren yang akhirnya menghasilkan orang-orang yang juara sains? Ada. Tapi pesantren-pesantren itu adalah pesantren yang bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Kenapa nggak mau beradaptasi? Justru malah memagari ketertinggalan itu dengan label-label agama. Akhirnya agama yang dipermalukan, agama yang dianggap jelek. Kan begitu. Sekarang sampai begitu ya? Iya, makanya nih desakralisasi pesantren itu adalah tradisi Hindu. Bukan berarti tradisi Hindu itu jelek, bagus. Tapi ketika dia beradaptasi dan kita memahaminya sebagai bagian dari produk kebudayaan respon terhadap tantangan zaman. Ayo berubah, gak apa-apa kan. Jadi kalau sistem pembelajarannya bisa gak sih kita padukan antara... Udah ada kalau di era Pak Prabowo sekarang Pak Guru.
Sekolah rakyat, sekolah Garuda. Nah, itu kan pesantren juga tuh kan ada. Iya, betul. Boarding school. Kita apresiasi pada bagian yang itu sih. Itu salah satu sekolah yang boarding yang mengikuti perkembangan zaman lah. Saya nggak setujunya di bagian tertentu sih. Tapi pada bagian bahwa dia ada itu udah bagus. Ketidaksetujuan saya itu adalah di situ tuh untuk orang-orang miskin yang sama sekali tidak ini kan. Ada yang miskin, ada yang enggak. Nanti kan ada sekolah lagi. Sekolah integrasi nasional. Bingung lah ada lagi. Nanti ada yang buat yang khusus orang-orang pinter gitu yang kan. pinter yang jago di STEM gitu loh. Ya ada itu juga berapa miliar sudah berapa triliun sudah dianggarkan 4 triliun kalau nggak salah. Tetap jauh di bawah MBG sih tapi nggak apa-apa lumayan segitu juga. Nah, itu juga sebenarnya ide saya dulu tuh yang khusus STEM di kemana yang disiapin itu. Oh iya, Pak Guru juga pernah ngomong itu. Pernah. Banyak ide Pak Guru nih. Ditonton Pak Prabowo berarti Pak Guru. Katanya Pak Prabowo tuh nonton YouTube tuh malam-malam menjelang tidur. Kalau dulu nggak pernah, sekarang tuh suka nonton. Berarti habis maghrib Pak Guru upload. Enggak, enggak, bukan ya. Terus lanjut. Oke, ini Pak Guru. Terakhir lah pesan Pak Guru supaya pesantren mau berubah deh. Ini kan iya makanya untuk hal yang sangat sederhana ya, pesantren itu kan mengatasnamakan Islam ya. Yang sakral dalam Islam itu ya rukun Islam dan rukun iman saja. Sisanya itu tidak sakral. Kiai itu tidak sakral. Kemudian Habib tidak sakral, Ustadz tidak sakral, pesantren juga tidak sakral. Muludan tidak sakral, qasidahan tidak sakral, itu semuanya adalah hasil produk kebudayaan manusia. Kalau misalkan produk kebudayaan manusia itu disakralkan, dia tidak bisa dievaluasi, dia tidak bisa dikritik, maka dia akan stuck di situ dan justru akan melahirkan kader-kader dan SDM-SDM yang kurang baik. Jadi silahkan beradaptasi. Bisa kan pesantren yang di dalamnya tuh belajarnya tuh IT kan bisa. Bisa pesantren yang di dalamnya tuh bikin mobil listrik kan bisa. Dan ada yang sudah seperti itu dan berhasil. Kenapa nggak ditiru? Jangan sampai kebodohan dari beberapa orang justru malah kebodohan itu dilabeli sebagai sesuatu yang sakral padahal untuk nyari duit. Ada yang pesantren di Bogor itu kan merekrut anak-anak untuk hafid Quran. Pas sudah sampai di situ di video, Kak tolong kalau video ini sampai ke teman-teman maka kami tuh sedang membutuhkan Al-Quran. Nah udah gitu disuruh pergi lagi anak-anak gitu tuh biar dapat duit aja. Ya nggak semua yang kayak gitu ada, cuman ada kejadian yang di Bogor tuh begitu. Oke. Mudah-mudahan berubah lah. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Guru Gembul dan terima kasih banyak pemirsa Retorika Show. Sampai jumpa dan terus saksikan saya dan Pak Guru Gembul tiap minggu. Sampai jumpa.